ternak domba modal kecil untung besar, apakah masih relevan di saat kondisi seperti ini? Ataukah itu hanya cuman katanya-katanya aja, teori aja tanpa ada praktek? Nih, saya sudah mempraktekkan dan berikut cara saya agar ternak domba modal kecil untungnya besar. Yang pertama adalah beternaknya tolong jangan pakai ambisi. Ambisi pengen awal beternak langsung punya ratusan, punya ribuan, modalnya dari pinjam bank, artinya dananya pakai dana panas. Ini tidak bagus teman-teman semua. Beternaklah dengan santai, dengan sedikit-sedikit dulu, jangan pakai ambisi. Ambisi sama cita-cita beda loh ya. Kalau ambisi itu sesuatu yang dipaksakan, kalau cita-cita ini keinginan kita ke depan, tapi sekarang kita usaha. Kalau ambisi pengennya langsung wow, punya dombanya wow. Lah, gimana ceritanya kalau beternaknya modelnya seperti itu, pakai ambisi? Punya temen yang punya domba kelasnya tinggi, wah ikut-ikutan. Pengen dikatakan orang hebat, keren. Wah itu beternak ambisi. Jangan seperti itu. Kalau mau ternak domba modal kecil untungnya besar. Nah, modal pertama aja sudah besar, ini mau dapat untung lebih besar, mau gimana cara lagi untungnya sebesarnya? Ya. Jadi beternaklah jangan menggunakan ambisi, gunakan akal dan hati nurani. Yang kedua, untuk dapat ternak domba modal kecil untung besar adalah kesiapan pakan. Pakannya teman-teman harus siap. Butuh berapa banyak bang per ekor? Jawabannya adalah sudah tanam dulu. Tanam. Satu hari satu pohon atau satu batang. Nanti 1 tahun akan banyak sendiri. Kalau satu-satu kelamaan bang, saya langsung banyak. Ya yang punya modal, ya nggak punya modal. Tujuannya bukan untuk dapat langsung banyak teman-teman, tapi pembiasaan. Nanti dari 1 kemudian akan naik jadi 2, naik jadi 3. Jadi nggak kayak tadi, kayak awal ambisi pengennya punya lahan, pakannya langsung banyak gitu. Ya teler teman-teman. Tapi tolong pakan ini yang utama. Misalkan nih, oh tenang bang, saya belinya silase kok. Silase untuk 25 kilo harganya kisaran cuman 25.000 atau mentok-mentok lah 28.000. Artinya per kilo kan 1 kilo. Nah pertanyaannya, kebutuhan ternaknya berapa? Misalkan nih teman-teman pakainya fattening, penggemukan 3 bulan. Nah, 1 domba misalkan nih butuh biaya pakan 2.000. 2.000 1 ekor. Kalau 1 bulan berarti butuh kurang lebih 60.000. Kurang lebih ya. Kalau 3 bulan berarti butuh kurang lebih 180.000 hanya untuk pakan. Kalau teman-teman dialihkan 180.000 itu untuk beli bibit, dapat berapa banyak bibitnya? Kemudian saat teman-teman membeli bibit, nanti nggak cuma 1 kali tanam, setelah itu dipanen, setelah itu selesai, enggak kan tumbuh lagi. Nah coba di nalar pakai seperti itu. Kalau pakannya beli, mau uang sebanyak apapun habis teman-teman. Ayo menanam. Bang saya enggak punya, saya kan adanya di kota. Oke, kalau memang ada di kota, olah limbah yang ada di pasar, di rumah tangga. Banyak teman-teman. Ayo kita kreatif dikit. Yang penting pakan harus sudah siap, agar saat keinginan kita ternak domba murah, kecil, untung besar bisa terpenuhi. Kemudian yang ketiga, untuk dapat ternak domba modal kecil untung besar adalah kita harus sudah memahami masalah marketnya atau pasarnya. Pasar kita ini kelasnya apa sih? Apakah kelas kontes? Apakah kelas daging? Kemudian
sasaran kita apa sih? Ekonomi menengah ke atas ataukah menengah ke bawah? Kemudian di pasar ini lebih laris apa dulu sih? Domba atau kambing? Kalau domba jenis apa? Kemudian untuk di sate ini kebutuhannya berapa kilo rata-rata? Kita harus kalkulasi, kita harus hitung-hitung biar nanti saat ternaknya sudah siap, kita tidak bingung mutar-mutar untuk nyari pasar, karena kita sebelumnya sudah menyiapkan tujuan kita. Jadi nggak sampai buang waktu, nggak sampai buang tenaga, nggak sampai buang pemikiran. Capek loh teman-teman. Ujung-ujungnya nanti beli atau jualnya kejagal. Udah wes, susah wes. Oke, sahabatku. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sukai proses teman-teman. Karena ternak domba ini nggak bisa hitungannya, khususnya yang breeding ya. Kalau fattening mah 3 bulan. Kalau yang breeding ini khususnya breeding, ini waktunya lama. Seumur hidup ternak, nggak 1 tahun, nggak 2 tahun. Ini bahkan yang jantan kalau memang masih bagus 7 tahun masih top untuk mengawini betina. Selama 7 tahun, kalau kita nggak sabar, kena goncang harga dikit kita bingung. Kena apa istilahnya, tawaran harga domba bagus, kita bingung lagi. Belum lagi sekarang banyak media sosial yang katanya, oh domba jenis ini bagus, domba jenis itu bagus, kita gampang terombang-ambing. Jangan, mending sukai prosesnya. Sedikit dulu, sedikit, nanti akan banyak sendiri kok. Sekaligus kita menyiapkan pakan, sekaligus kita mendapatkan ilmu langsung dari ternaknya. Ya, dan yang terakhir, yang terpenting ini, ternak domba modal kecil untung besar adalah jangan pernah melupakan silaturahmi. Kalau memang tidak bisa ketemu dengan para master atau senior, maka bisa kita tanya-tanya lewat online, lewat handphone kan bisa, live pun bisa. Silaturahmi jangan sampai putus ya teman-teman, karena di silaturahmi ini banyak yang dapat kita manfaatkan, dapat yang sesuatu yang wow. Silaturahmi nanti akan membuka peluang-peluang usaha yang lain. Jadi nanti nggak cuman istilah jual beli domba aja, bisa jual beli yang lain. Silaturahmi tapi syaratnya, kalau nggak silaturahmi ya kita berkutik dengan milik kita sendiri. Istilahnya nanti jangan sampai kayak katak dalam tempurung, merasa hebat, padahal kalau dibandingkan dengan master kita itu ilmunya masih cetek, masih sedikit. Jadi untuk menambah ilmu, dan ilmu ini pasti tiap tahun pasti bertambah. Ayo kita jangan lupakan silaturahmi kepada senior kita.